Halo sahabat planner, selamat pagi teman-teman semua. Beberapa uploadan saya terdahulu memang fokus pada struktur ya. Tapi sebelum kita berlanjut, saya mengucapkan selamat untuk terpilihnya Mas Andi Simarmata sebagai ketua IAP nasional yang periode yang kedua ya. Juga Pak Berni sebagai ketua MKE kepengurusan sampai 3 tahun ke depan. Semoga kedepannya tambah amanah. Yang terpenting adalah layanan dasar kepada anggota planner. Teman-teman semua, beberapa kaitan dengan struktur kemarin, ada yang meminta khusus untuk menyampaikan alasan ataupun bagaimana merumuskan sebuah pemilihan penentuan dari sebuah struktur layanan yang mengkaitkan dengan level kepentingannya, apakah itu PKN, PKW, PKL, PPK ataupun yang lainnya. Ada hal yang terpenting yang harus dijawab sebelumnya. Sebenarnya ada kriteria dan hal-hal yang mengkaitkan dengan kepentingan-kepentingan dari masing-masing kewilayahan. Saya sudah menyampaikan bahwa data, fakta dari apa yang ditemukan kenali, baik potensi dan kendala, itu menjadi sebuah barometer ya, sebuah patokan yang bisa menggambarkan sebenarnya sebuah struktur kewilayahan itu atas dasar apa yang saya sampaikan tadi. Nanti akan saya sampaikan berdasarkan fakta dan kondisi wilayah disertai dengan peta-peta. Jadi silahkan ikuti. Teman-teman semua, dari alasan-alasan yang cukup logis terkait dengan apa yang saya sampaikan di awal untuk menentukan sebuah level dari kewilayahan, itu tidak hanya melihat satu sisi dari potensi dan masalah ataupun keterkaitannya dengan kewilayahan yang lebih luas. Apa fungsi dari kewilayahan tersebut dan posisinya, lalu sejauh mana sebenarnya kepentingan dari posisi wilayah tersebut terkait dengan kewilayahan yang lebih luas. Misalnya dalam satu kabupaten kita harus juga melihat posisi dia terhadap kewilayahan yang lain dalam satu level, ataupun bisa dalam satu kabupaten, 2 kabupaten, ataupun kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya, atau bisa melihat dari posisi wilayah tersebut terkait dengan kewilayahan dalam skala provinsi atau bertingkat sampai pada skala nasional. Nah, disinilah pentingnya skenario pengembangan wilayah yang di awal kita mentabulasi isu sebenarnya. Apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat itu yang lebih penting sebenarnya. Sebelum itu, meskipun kita sudah mentabulasi potensi dan permasalahan terkait dengan posisi kewilayahan tersebut, hal penting seperti ini memang harus didasari kejelian dari masing-masing planner untuk melihat seberapa jauh sebenarnya masyarakat menginginkan wilayahnya berkembang. Lalu ada hal yang penting lagi dalam konteks kewilayahan. Kita melihat dan membuat semacam penilaian bagaimana potensi masalah, peluang dan ancaman terkait dengan internal ataupun eksternalnya. Bagaimana dia melihat secara keseluruhan keberadaan dari sebuah wilayah. Ini kita contohkan di satu wilayah di NTT, Saburai Jua, yang disarankan untuk melihat secara lebih detail dan kita bisa menyimpulkan apakah
sudah berkesesuaian strategi untuk kewilayahannya atau tidak. Seperti misalnya di Saburai Jua, ada hal yang harus dipahami bahwa keberadaan dari Saburai Jua ini yang dicapai dari Kupang sebagai ibu kota provinsi semalam perjalanan, itu bisa melihat sebenarnya bagaimana strategi ke depannya melihat atau menangkap peluang dan potensi, lalu dirupakan menjadi fokus strategi untuk bagaimana nantinya wilayah ini menjadi lebih berkembang. Wilayah ini berkesesuaian dengan tujuan dari penataan ruangnya. Wilayah ini berkesesuaian dengan posisi dia dalam konteks kewilayahan yang lebih besar. Teman-teman semua, aspek yang tadi saya sampaikan bahwa sangat penting kita melihat bagaimana sebuah wilayah itu bisa ditemukanali adalah keinginan real dari masyarakat untuk berkembang ataupun menginginkan kewilayahan yang berkembang. Selain juga kejelian dari planner untuk melihat pengembangan wilayah secara lebih luas. Di sinilah juga pada saat kita membuat sebuah skenario kewilayahan, seperti saya contohkan tadi terkait dengan lokasi di Saburai Jua. Saburai Jua ini punya sebuah fungsi yang mungkin dalam tanda kutip terlupakan dan terabaikan dalam skala yang lebih luas. Misalnya keberadaan Pulau Dana sebagai pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Australia. Kita juga tahu bahwa di sisi luarnya dulu ada wilayah yang justru sekarang sudah tidak lagi menjadi wilayah Indonesia yang dulunya menjadi wilayah Indonesia. Jadi ada dua hal utama dalam skenario pengembangan wilayah. Ini tidak sama ya, tidak disama dengan wilayah-wilayah yang lain. Kita bisa dekati potensi dan masalah ini berkesesuaian dengan tadi yang kita fokus pada apa sih sebenarnya level dari kewilayahan di sebuah wilayah. Di Saburai Jua harus mempertegas posisi Kabupaten Saburai Jua sendiri dalam perencanaan nasional karena lokasi itu juga ada salah satu bagian dari wilayahnya merupakan destinasi pariwisata nasional yang di dalam perencanaannya justru tidak masuk. Padahal salah satu ODTW di Saburai Jua mendapatkan juara pertama terkait jenis ODTW yang prospeknya cukup baik ya, bahkan disebut sebagai surga yang hilang, yaitu Kalabamaja. Mungkin orang tidak atau terbatasi untuk ke Kabupaten Saburai Jua karena jaraknya yang cukup jauh dari Kabupaten Kupang atau daerah lain. Tapi yang intinya adalah jarak itu tidak membuat seseorang terbatasi untuk mencapainya jika ada sarana prasarana. Ini yang tidak ditangkap secara benar, tidak ditangkap secara analisa yang komprehensif bahwa lokasi tersebut harus difasilitasi, tidak hanya layanannya hanya cukup di wilayah kabupaten saja, tapi dia harus keluar. Keluar dalam artian bahwa ini ada sangkut pautnya dengan kenapa PKL yang ada sekarang dalam skop ataupun order dari kewilayahannya sebenarnya harus ditingkatkan dan dipacu ataupun didorong untuk ke tingkatan yang lebih tinggi dari PKL yang hanya melayani satu kabupaten saja. Ini kita sudah harus dan butuh untuk di-expand menjadi tidak terbatasi orang dari luar bisa langsung ke Kabupaten Saburai Jua dengan potensi yang luar biasa di pariwisata. Yang kedua, posisi dari Kabupaten Saburai Jua ini terkait dengan Pulau Dana yang dalam perencanaan nasional kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan. Teman-teman bisa paham bahwa lokasi ini yang berada agak berjauhan dari lokasi induk dari kepulauan besarnya di Raijua,
Sabu maksud saya. Jadi ada 2 pulau besar, Sabu dan Raijua, yang pusatnya sekarang berada di Sabu. Yang di sana kita berharap dengan konteks kewilayahan yang melayani tidak hanya mengarah pada kabupaten saja, kita berharap ini ada pengembangan ke arah yang lebih luas, antar pulau, mungkin antar provinsi. Kalau dihubungkan dengan kawasan strategis nasional berdasarkan kepentingan pertahanan dan keamanan, justru perkotaan di Sabu Raijua itu harus menjadi pengembangan dari subsistem pertahanan keamanan. Apa artinya bahwa subsistem pertahanan keamanan, kawasan perkotaan harus berkembang dan menjadikan kuat di kawasan tersebut dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Lalu kita hubungkan dengan aspek pertahanan dan keamanan, paling tidak selevel peruntukan atau layanan untuk pertahanan keamanan di tingkat regional harus berada di Sabu Raijua. Nah, ini yang kenapa menjadi sangat logis bahwa Kabupaten Sabu Raijua seharusnya tidak PKL tapi PKW. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penyebaran destinasi pariwisata nasional di Kabupaten Sabu Raijua terabaikan. Kita lihat di peta sebelah kiri tidak masuk dan tidak dimasukkan di 50 destinasi pariwisata nasional, tapi Kementerian Parekraf justru mengakui bahwa salah satu ataupun salah dua dari DTW di Kabupaten Sabu Raijua justru punya potensi dan sempat menyabet penghargaan sebagai surga yang hilang. Nah, teman-teman semua, kalau kita melihat konsep dan skenario dari alternatif rencana tata ruang di Kabupaten Sabu Raijua, kita lihat Pulau Dana tidak hanya melihatnya posisi dari Pulau Dana, yang dulu Pulau Pasir agak berada di luar. Ini juga akan berpengaruh pada daerah teritorial yang semakin mendekat kepada kepulauan yang ada di Timor ataupun NTT secara keseluruhan. Nah, inilah yang menjadikan bahwa kawasan Pulau Dana sebagai kawasan strategis nasional harus difasilitasi, harus ditekankan untuk adanya level pengembangan di kepulauan ataupun pulau yang ada di pulau besarnya Sabu ataupun Raijua sebagai subsistem dari pertahanan keamanan. Teman-teman semua, akhirnya kami menyodorkan sebuah alternatif dari PKL menjadi PKW, menjadi sangat layak bahwa perkotaan yang ada di Kabupaten Sabu Raijua dalam hal ini Seba sebagai pusat perkotaannya itu seharusnya sudah berlevel PKW, dan mungkin ke arah yang lebih di bawahnya secara bertahap ataupun berskala dalam pelayanan-pelayanan yang harus ada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua. Misalnya dalam hal pelabuhan udara, sudah seharusnya lah dia punya layanan bukan hanya perintis tapi sudah mengarah ke yang lebih di atasnya. Pelabuhan laut juga demikian, tidak hanya sekedar pelabuhan yang hanya melayani feri ataupun penyeberangan antara pulau, tapi dia sudah bisa melayani antar pulau, antar provinsi yang langsung mengakses ke Kabupaten Sabu Raijua. Nah, begitu pentingnya sebuah kewilayahan itu dilihat secara keseluruhan. Apakah melihat dalam kontekstual yang pada saat bagian ketiga saya sampaikan secara detail per kawasannya, bagaimana kita memformulasi sebuah struktur ruang untuk nanti kita lanjutkan di bagian kelima, hal yang berbeda lagi untuk perumusan rencana pola ruang. Kita melihat tampalan dari lokasi-lokasi pengembangan kawasannya dengan infrastruktur yang ada di dalam membentuk sebuah struktur ruang yang nantinya menjadi cikal bakal dari rumusan
pola ruang yang ditindaklanjuti nanti aspek pelaksanaannya di integrasi program. Teman-teman semua memang sudah harus dalam sebuah konteks kewilayahan, kita harus memfokuskan masing-masing dari pengembangan tersebut, apa yang akan dikembangkan di kawasan tersebut, apa yang akan didorong untuk berkembang di kawasan tersebut, siapa berbuat apa dalam konteks kewilayahan sudah sangat jelas. Tingkat pengembangan kewilayahan juga menjadi sentral dari pengembangan ataupun menjadi patokan dari pengambil keputusan dalam rangka perencanaan pembangunan. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini berguna untuk teman-teman planner, tidak hanya menyampaikan hal-hal yang benar, tapi hal-hal yang baik yang mungkin bisa bermanfaat untuk saya terutama sebagai pengingat dan teman-teman planner seluruh Indonesia. Salam planner.